Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Hadirin jamaah salat maghrib, para bapak, para ibu, sesepuh, sahabat sepuh, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kalimat yang mulia, kalimat yang agung, kalimat yang ketika kita ucapkan maka Allah SWT akan ridha. Ketika kita menyadari akan banyaknya nikmat yang telah kita rasakan, ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan banyak lagi nikmat seperti yang Allah SWT firmankan dalam firman-Nya, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Maka nikmat yang begitu banyak Bapak Ibu bisa tercover dengan dua kalimat yang agung ini, alhamdulillah. Maka orang yang beriman akan senantiasa menjadikan kalimat ini ada di dalam zikir dan juga ucapan sehari-hari. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyampaikan kepada kita, barang siapa yang makan atau minum sehabis itu dia mengucapkan alhamdulillah. Bapak Ibu umpamanya sarapan makan menduan kali ketupat, atau mungkin minum kopi, minum teh, atau minum air putih, atau minum yang lainnya, kemudian setelah itu mengucapkan alhamdulillah, maka Allah SWT akan ridha kepada kita. Ini kalimat yang agung Bapak Ibu. Maka mari kita senantiasa jadikan kalimat ini ada di tengah kehidupan kita. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan hanya pahala besar yang akan kita dapat, tapi Allah juga menjanjikan siapa yang mengucapkan kalimat ini, la in syakartum la azidannakum, akan ditambah nikmat yang telah diperoleh dan dirasakan. Maka kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini kembali kita diberi kemudahan Allah untuk sholat maghrib secara berjamaah, kemudian setelah itu sholat ba'diyah, dan sebelumnya zikir, lalu sholat ba'diyah, ada yang berdoa, lalu kita lanjutkan duduk dalam majelis ilmu ini, yang mudah-mudahan ini sebagai salah satu indikasi, sebagai salah satu tanda Allah sedang menghendaki kebaikan bagi kita semuanya. Karena orang yang duduk dalam majelis ilmu, dia akan mengenal siapa penciptanya. Orang yang duduk di majelis ilmu, dia akan mengenal halal dan juga haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Maka mari kita manfaatkan majelis ilmu yang ada di tempat kita, di musola kita, di masjid kita, di lingkungan kita sebaik mungkin. Semoga Allah yang menjadikan kita sebagai orang-orang yang menjadi golongan orang berilmu dan tentunya nanti bisa beramal yang memasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Allahumma amin. Bapak Ibu rahmatullah, tidak lupa salam hormat kita senantiasa aturkan salawat dan salam kepada manusia terbaik, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana orang yang mengucapkan salawat ini juga bernilai ibadah. Disebutkan dalam hadis, siapa yang membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah SWT akan membalasnya sebanyak 10 kali. Dijelaskan oleh para ulama, man shalla alayya salata wahida sallallahu biha alaihi asra, maknanya Allah akan menurunkan rahmat kepadanya
memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan kemudahan baik dalam masalah rezeki dan perkara dunia serta perkara ibadah. Ini keutamaan orang membaca salawat. Maka kita rajin-rajin mengucapkan salawat, terutama ketika kita menyebut nama Nabi atau mendengar nama Nabi disebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal bakhili man dzukira ismi wa lam yusalli alaihi. Orang yang bakhil itu orang yang ketika disebut namaku lalu dia itu enggak bersolawat kepadaku. Oleh karena itu orang yang datang dalam majelis pengajian seperti ini akan banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena setidaknya dia akan mendengar banyak nama beliau disebut. Semoga salat dan salam Allah limpahkan kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga hari akhir nanti. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, sedikit kita beralih dari tema yang biasa kita bahas, yaitu di dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahmatullah. Di malam hari ini kita sedikit beralih dari tema tersebut. Ada satu tema yang barangkali perlu kita uraikan, perlu kita kaji bersama, karena ada kaitannya, ada korelasinya dengan keberadaan kita sekarang ini. Yaitu kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Ya, di bulan Rajab, yang mana Allah SWT menyebutkan di dalam firman-Nya di dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra yauma khalaqas samawati wal fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Hitungan bulan di sisi Allah itu ada berapa? 12 bulan. Jadi dalam kalender Hijriyah, kalender kita kaum muslimin Bapak Ibu, itu ada 12 bulan. Bulan apa mawon? Coba dihitung. Yang pertama apa? Muharram. Yang kedua, lo yang mandek. Muharram dok apa le? Muharram. Yang kedua adalah Safar. Yang ketiga, kok mandek mana? Nah, ini harus dihafal ini. Ini kalender kita. Ini kalender kita. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, lalu Ramadan. Setelah Ramadan Syawal, setelah Syawal Dzulqa'dah, terus terakhir Dzulhijjah. Dzulhijjah ini bulan ke-12 di kalender Hijriyah. Nah, ini perlu kita hafal Bapak Ibu, karena kebanyakan ibadah di dalam agama kita itu dikaitkan dengan bulan-bulan Hijriyah ini. Kayak seperti puasa. Kapan panjenengan puasa? Tanggal 1 Juli, umumnya enggak. Puasa itu ya tanggal 1 Ramadan. Ya. Kapan lebaran? Tanggal 1 Syawal. Kapan kurban? Tanggal 10 Dzulhijjah. Kapan Bapak Ibu naik haji? Iya di bulan Dzulhijjah. Seperti itu. Ah, ini penting Bapak Ibu, karena di samping tadi dikaitkan dengan banyak ibadah di bulan-bulan Hijriyah tadi, juga ada sisi mencolok antara perbedaan kalender Hijriyah dengan kalender Masehi. Yang pertama dari jumlah bilangan hari, ya. Ini yang paling mencolok. Jadi kalau kalender Hijriyah lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Ya, lebih banyak kalender Masehi. Kemudian yang kedua perbedaannya adalah kalau kalender Hijriyah maka patokannya adalah pergerakan bulan. Pergerakan bulan, ya. Adapun kalau Masehi pergerakan matahari. Oleh karena itu, ya, hitungan permulaan hari
di dalam kalender Hijriah itu diawali dari tenggelamnya matahari. Jadi ini Bapak Ibu, tadi sore ya mendapatkan azan maghrib tadi, berarti ini sudah masuk dalam hitungan hari berikutnya, yaitu hari Kamis. Sekarang sudah terhitung hari Kamis, yaitu kalau dalam kalender apa? Hijriah. Adapun kalau Masehi nanti jam berapa? Jam 12 malam. Itu perbedaannya nanti. Oke. Bapak Ibu rahmatullah, Allah SWT mengatakan sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan di dalam Al-Quran. Kemudian Allah jadikan ini sebagai ketetapan di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti ini sudah sangat lama sekali. Ya, penentuan 12 bulan ini Bapak Ibu, ini sudah sangat lama sekali, yaitu Allah mengabarkan di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sudah ada ya hitungan bulan ini, yang tentunya hikmahnya adalah akan mempermudah ya aktivitas kehidupan kita. Coba kalau nggak ada hitungan bulan, angel ngoten, angel arep tandur angel, arep mangkat kerja angel. Kita lihat hitungan orang bekerja itu kan pakai apa? Hari, nanti hari, pekan sampai bulan, akhir bulan gajian kayak gitu kan. Kemudian orang kalau jual beli, utang piutang umumnya jual beli yang tidak tunai, itu nanti dikaitkan dengan bulan. Ada orang beli spray, ibu-ibu beli spray 4 kali bayar. Ini kan maknanya berarti 4 bulan. Nanti bulan keempat lunas kayak gitu kan. Nah, ini salah satu manfaat Bapak Ibu adanya bulan. Ini nikmat dari Allah. Ini nikmat dari Allah. Kemudian Allah katakan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tadi ada 4 bulan haram. Di antara 12 bulan tadi Bapak Ibu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram ini maksudnya adalah bulan-bulan yang memiliki keistimewaan, bulan-bulan yang memiliki kemuliaan, ya, bulan-bulan yang memiliki fadilah. Adanya di situ banyak keutamaan. Ya, ada 4 bulan yang Allah pilih menjadi bulan hurum, ya, bulan haram. Dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Itulah agama yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka janganlah kalian itu berlaku zalim di dalam 4 bulan haram tadi. 4 bulan haram tadi disebutkan dalam hadis Bapak Ibu. Nabi SAW bersabda, riwayat Bukhari Muslim, as-sanatu 12 syahra. Kata Nabi SAW, bulan itu ada 12. Ya, ada 12 bulan dalam 1 tahun. Minha arba'atu hurum. Dan ada 4 bulan haram. Thalathatun mutawaliyatun. 3 bulan. Dari bulan-bulan haram tadi ada 3 yang berurutan. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram. Ini bulan-bulan haram Bapak Ibu. Yang mana dalam bulan-bulan tadi ada banyak keistimewaannya, ada banyak kemuliaannya, ada banyak fadilahnya. Kemudian wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Lalu yang keempat adalah bulan Rajab yang berada di antara bulan Jumadil Tsani dengan bulan Sya'ban. Berarti Bapak Ibu rahmatullah, kita itu sedang berada di bulan haram. Tadi sudah kita jelaskan makna haram di sini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Dan tahukah kita Bapak Ibu bahwa nama Rajab ini adalah nama yang sudah sangat tua sekali. Bahkan bulan Rajab ini memiliki sejarah yang panjang di tengah kaum jahiliyah. Nama Rajab ini Bapak Ibu sudah dipakai sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi. Jadi ini nama bulan yang sudah dipakai di zaman jahiliyah. Dan kenapa kok dinamakan Rajab? Kata para ulama, dinamakan Rajab dari kata rajaba yurajibu rajaban.
artinya adalah yu'adzim. Artinya adalah yu'adzim. Apa maknanya? Maknanya bulan Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan. Bulan yang dimuliakan. Jadi di zaman jahiliyah, bulan Rajab ini adalah bulan yang memiliki keistimewaan di tengah-tengah mereka. Bulan yang mereka muliakan. Bulan yang memiliki fadilah. Ya. Salah satunya Bapak Ibu, mereka jadikan bulan Rajab ini adalah bulan dilarang untuk berperang. Jadi orang-orang jahiliyah menjadikan bulan Rajab ini adalah bulan untuk gencatan senjata. Ini bulan dilarang untuk menumpahkan darah. Ini bulan paling aman ya. Yang melakukan perdagangan, yang melakukan ibadah tawaf di sekitar Ka'bah, punya yang masuk keluar masuk Mekah, ini aman. Di bulan apa? Di bulan Rajab. Karena diagungkan oleh mereka. Ini dari sisi ya sejarah. Dari sisi sejarah. Jadi nama Rajab ini sudah dipakai lama sebelum datangnya Islam. Ya, yang mana mereka memuliakan. Nah, sekarang kita lihat kalau dari tinjauan kacamata syariat kita, bagaimana setelah datangnya Islam? Rajab ini ya posisinya di mana? Maka mengacu kepada ayat tadi, sebagaimana dipadukan dengan hadis tadi, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa bulan Rajab ya, bulan Rajab ini oleh Allah dan Rasulnya diberikan keistimewaan lebih, yaitu masuk dalam kategori 4 bulan haram. 4 bulan haram. Ya mungkin dari kalimat ini ya belum terasa apa Ustadz ya, keistimewanya itu di mana? Di mana? Maka bisa kita sampaikan Bapak Ibu, ketika Allah menutup firman-Nya tadi dalam surat Taubah ayat 36, Allah SWT mengatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian itu menzalimi diri sendiri di bulan-bulan tersebut, yaitu di 4 bulan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kata para ulama mengacu dari ayat tadi, seperti Imam Ibnu Katsir, Imam Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, mereka menjelaskan bahwa maksud janganlah kalian itu berbuat zalim terhadap diri sendiri di bulan Rajab ini ya, maknanya adalah orang yang berbuat dosa di bulan Rajab itu dilipat gandakan hukumannya. Dengan kata lain, orang berbuat maksiat di bulan-bulan ini atau di hari-hari ini Bapak Ibu, itu berbeda dengan orang yang berbuat maksiat di bulan yang lainnya. Kayak umpamanya ada orang dia datang ke masjid kemudian pulang bawa sendal orang ya, maka dosa ini bila dilakukan di hari-hari sekarang, bila dibandingkan dengan di bulan-bulan yang lain, ini dosanya lebih besar. Ini lebih besar. Jadi siapapun yang melakukan dosa di hari-hari sekarang di bulan Rajab ini Bapak Ibu, itu dilipat gandakan. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita berada di bulan yang istimewa. Sekarang pemahamannya berarti kalau orang berbuat dosa itu akan dilipat gandakan dosanya di bulan Rajab ini, maka sebaliknya orang yang berbuat ketaatan juga pahalanya dilipat gandakan. Ini dia fadilahnya, ini dia keistimewaannya. Jadi Bapak Ibu yang melakukan amal ibadah di bulan ini, pahalanya dilipat gandakan. Jadi Bapak Ibu sholat berjamaah, ngaji, baca Quran, sedekah, infak, itu pahalanya beda dengan beramal di bulan yang lain. Ini dia sisi keistimewaannya. Ya, ini sisi kemuliaannya. Ya. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa Syahrul Rajab adalah miftahu ashhuril khairi wal barakah. Bulan Rajab ini
adalah pembuka dari bulan kebaikan dan bulan keberkahan. Saya ulangi, bulan Rajab ini adalah pembuka dari bulan kebaikan dan keberkahan. Maksudnya kata Smudi, maksudnya adalah Rajab ini Bapak Ibu adalah bulan yang akan masuk kepada setelahnya kepada bulan Sya'ban dan juga bulan Ramadan. Bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Yang mana orang yang menyadari betul bahwa setelah Rajab ini adalah bulan Sya'ban, setelah Sya'ban adalah bulan Ramadan, maka dia akan mempersiapkan. Dia akan mempersiapkan diri ya untuk menyambut bulan Ramadan. Dikatakan oleh seorang ulama bernama Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah taala, beliau berkata, "Syahrul Rajab syahruz zar wa Sya'ban syahrus saqi waz zar. Wa syahrul Ramadan syahru hasadiz zar." Kata beliau, bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Adapun bulan Sya'ban bulan untuk menyiram tanaman. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Ya. Sakit dipahami nama betul nih kalimat ini. Jadi bulan Rajab bulan untuk apa? Menanam. Kemudian bulan Sya'ban bulan untuk menyiram. Kemudian Ramadan bulan panen. Baik, maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita memahami bahwa setelah bulan Rajab ada bulan Sya'ban lalu bulan Ramadan, berarti bulan Rajab ini adalah bulan untuk melatih ibadah. Bulan untuk melatih ibadah. Jadi kita persiapan untuk menyambut bulan Ramadan diawali dari bulan Rajab. Kayak seperti latihan untuk bisa full ya baca Al-Qur'an di bulan Ramadan mulai dari sekarang. Untuk bisa nanti sempurna sholat tarawih full di bulan Ramadan mulai dari sekarang. Perbanyak sholat sunnah, ya qobliyah, ba'diyah, rawatib, kemudian sholat duhanya, sholat tahajudnya, sholat witirnya. Ya, ini dikerjakan supaya nanti bulan Ramadan sudah nggak kaget. Ya, tidak kaget. Yang mau khatam Al-Quran di bulan Ramadan juga latihannya mulai dari sekarang. Itu maknanya Bapak Ibu. Makanya dikatakan bulan Rajab ini adalah bulan pembuka pintu kebaikan dan keberkahan. Karena siapapun yang paham masalah ini, dia tentunya akan berusaha untuk melakukan latihan ibadah tadi. Latihan ibadah. Kalau Bapak Ibu sudah latihan baca Al-Quran mulai dari sekarang, masuk bulan Ramadan, bacaan Al-Qurannya sudah lancar. Ini Ramadan, wis ora grodal gadul maning. Ya, sudah lancar. Orang yang sudah latihan sedekah, infak mulai dari bulan Rajab, di bulan Ramadan itu sudah nyah-nyoh ya bahasanya apa? Sudah sangat loman sekali, sudah sangat dermawan sekali karena sudah terlatih. Orang yang sudah melatih dirinya untuk dengan sholat, ya, orang yang sudah melatih dirinya dengan sholat sunnah, nanti di bulan Ramadan sudah terbiasa. Sholat tarawihnya itu nggak kaget. Udah dan sesuai teman imamnya itu udah nggak ada bahasa itu, ya tidak ada bahasa ini bulan Rajab Bapak Ibu, dimana kita sedang berada di hari-hari itu. Maka ya mari kita manfaatkan keberadaan bulan Rajab ini ya sebagai media untuk banyak beramal soleh, beribadah. Karena tadi sebagaimana orang berbuat dosa di bulan ini akan dilipat gandakan dosanya Allah, maka orang yang beramal kebaikan di bulan ini juga akan dilipat gandakan. Mari coba kita lihat sejarah orang-orang jahiliyah dalam memuliakan bulan Rajab ini. Jadi bentuk memuliakannya mereka terhadap bulan Rajab itu seperti apa? Disebutkan oleh para ulama, yang pertama, mereka menjadikan bulan Rajab adalah bulan larangan berperang. Tadi sudah kita sampaikan. Jadi ini bulan yang memiliki istimewa di mata mereka. Pokoknya kalau sudah masuk tanggal 1 Rajab, nggak ada lagi perang, nggak ada lagi perang. Ya. Yang kemudian hukum ini diakuisisi oleh syariat kita.
Makanya di bulan-bulan haram ini Bapak Ibu, dalam agama kita, dalam syariat kita juga dilarang untuk berperang, ya, dilarang untuk berperang. Taib. Yang kedua, orang-orang jahiliyah memuliakan bulan Rajab dengan mengkhususkan penyembelihan. Jadi orang-orang jahiliyah kalau sudah masuk bulan Rajab ini, mereka itu apa? Menyembelih hewan ternak, ya, menyembelih hewan ternak. Ada dua bentuk sembelihan yang mereka lakukan, ritual menyembelih yang mereka lakukan. Ada dua bentuk ritual menyembelih yang mereka lakukan. Ya, yang pertama diistilahkan dengan al-far'u. Diistilahkan dengan apa? Al-far'u. Ya, al-far'u. Kemudian yang kedua diistilahkan dengan atirah. Ini istilah-istilah mereka. Ya. Al-far'u ini Bapak Ibu adalah menyembelih anak seekor onta, menyembelih anak seekor onta yang baru pertama kali pernah melahirkan. Saya dipahami? Jadi ini ada anak onta bunting kemudian melahirkan, baru pertama kali melahirkan, itu disembelih. Itu namanya apa? Far'u. Mereka menyembelih untuk siapa? Untuk berhala. Ini bentuk pengagungan yang mereka lakukan di bulan Rajab. Jadi mereka menyembelih, ya, anak onta tadi yang baru pertama kali melahirkan, lalu dagingnya dipersembahkan untuk berhala sebagai sesaji. Sebagai sesaji. Ini yang pertama. Yang kedua atirah. Atirah ini adalah menyembelih hewan ternak, entah itu onta, entah itu sapi, entah itu kambing, ya, yang ditujukan kepada berhala. Jadi mereka bentuk memuliakan bulan Rajab adalah ini. Yang pertama apa? Adanya larangan perang. Kemudian yang kedua adalah melakukan ritual penyembelihan. Jadi menyembelih ya adanya di bulan Rajab ini, ya, sebagai bentuk memuliakan berhala. Yang ini merupakan bentuk kesyirikan. Mereka punya keyakinan Bapak Ibu. Jadi mereka menyembelih tadi, yang pertama anak unta tadi, yang kedua adalah umum, itu punya keyakinan kalau menyembelih di bulan Rajab untuk berhala-berhalanya ini sebagai tolak bala. Kalau bahasa kita itu ben rezekine lancar. Ya. Sekarang kalau coba kita padukan di zaman kita, ada nggak orang yang menyembelih lalu sembelihannya disajikan kepada selain Allah untuk tolak bala? Enten mboten? Masih ada. Atau supaya tanahnya subur, supaya rezekinya lancar, panennya melimpah, ada atau tidak? Ada. Berarti mirip-mirip. Dan ini tentunya nggak boleh, karena dalam agama kita fasholli li rabbika wanhar. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, menyembelihku, hidupku, matiku untuk siapa? Allah. Dalam agama kita ada konsep ikhlas. Orang menyembelih harus untuk Allah, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Ini masuk dalam kategori hukum syirik, ya, masuk kepada hukum syirik. Taib. Ini sekilas tentang bentuk, ya, pemuliaan terhadap bulan Rajab oleh orang-orang jahiliyah. Sekarang kita lihat dari sisi agama kita, apakah ada amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita kerjakan di bulan Rajab? Tadi sudah kita sampaikan bahwa bulan Rajab ini dimuliakan Allah dan Rasulnya, yang mana orang berbuat dosa dilipat gandakan hukumannya, dosanya, dan orang yang beramal soleh akan dilipat gandakan, ya. Sekarang apakah ada amalan-amalan khusus di bulan Rajab ini? Kata para ulama, ya, secara umum dalil-dalil dari hadis Nabi SAW yang menjelaskan adanya keutamaan khusus di bulan Rajab, itu hadisnya lemah.
karena hadisnya lemah, maka tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Kayak seperti anjuran salat kah, atau anjuran puasa di bulan Rajab, atau anjuran zakat di bulan Rajab, atau anjuran infak sedekah di bulan Rajab. Ini anjuran-anjuran yang sifatnya khusus, itu tidak ada hadis yang sahih. Tidak ada hadis yang sahih, ya. Seperti disebutkan di sini, kita ambilkan dari kitab judulnya Lataiful Ma'arif, Bapak Ibu. Ini kitab Lataiful Ma'arif karya Imam Ahmad ibn Rajab Al-Hambali. Yang mana buku ini menjelaskan tentang amalan setahun. Beliau menjelaskan jadi dari 12 bulan kalender Hijriah tadi, bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, ya Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Beliau jelaskan setiap bulannya ini adanya amalan-amalan yang dianjurkan oleh agama kita. Jadi kalau di bulan Rajab amalannya apa? Nanti di bulan Sya'ban amalannya apa? Ramadan nanti amalannya apa? Di bulan Syawal nanti amalannya apa? Itu dibahas oleh beliau dalam buku ini. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu ingin membelinya bisa cari di toko buku Muslim, ya. Judulnya Lataiful Ma'arif. Kalau nggak salah diberi judul, ya, Panduan Amal 1 Tahun. Kalau tidak salah, ya, judul terjemahannya. Ya, Panduan Amal 1 Tahun. Ini layak untuk jadi buku pegangan karena beliau banyak sekali menjelaskan dari nukilan-nukilan ayat atau hadis atau ucapan para ulama dahulu yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan, ya. Kata beliau, wa yata'allaqu bi syahri Rajab ahkamun katsirah. Ya, di antara hukum yang berkaitan dengan bulan Rajab ini sangat banyak sekali. Di antara salah satunya adalah peperangan. Tadi sudah kita jelaskan. Ya, sudah kita jelaskan. Kemudian beliau menyampaikan tentang masalah sholat. Apakah ada sholat khusus di bulan Rajab? Jawaban beliau tidak ada. Ya, jawaban beliau tidak ada. Berarti kalau seandainya Bapak Ibu ada di grup atau di WA ada yang kirim artikel yang di situ bentuknya anjuran, ayo kita sholat apa kayak gitu, umpamanya di bulan Rajab, maka kita katakan di situ tidak ada hadis yang sahih. Kemudian untuk puasa kata beliau, wa masyamu falam yasihu fi fadli shaumi Rajab bi khususihi. Adapun ketika bicara puasa, maka tidak ada tuntunan dari Nabi tentang anjuran khusus puasa di bulan Rajab. Berarti maknanya bagaimana? Maknanya berarti Bapak Ibu bisa menjalankan ibadah di bulan Rajab ini sesuai dengan yang ada tuntunannya. Kayak seperti sholat 5 waktu, sholat qobliyah dan ba'diyahnya, sholat sunnah rawatib, nanti sholat duhanya, sholat witirnya, sholat tahajudnya, itu yang diperbanyak. Itu yang dirutinkan. Kalau bicara puasa berarti Senin Kemis, puasa Daud, puasa 3 hari setiap bulan, puasa apa lagi? Ya udah itu aja. Dirutinkan di bulan Rajab ini karena pahalanya dilipat gandakan. Ini ketika bicara ibadah puasa, tidak ada puasa khusus. Kayak seperti kalau yang ibadah khusus di puasa kayak contohnya puasa hari Arafah, itu kan khusus. Atau di tanggal 10 bulan Muharram, Yaum Asyura, atau di bulan Syawal ada 6 hari puasa di bulan Syawal. Kalau Ramadan jelas puasa full 1 bulan, itu yang dimaksud dengan mengkhususkan puasa. Ya, kalau di bulan-bulan lain tadi ada, tapi di bulan Rajab tidak ada. Nah, sekarang untuk infak sedekah kata beliau, ya, ini juga dibahas. Wa amma zakat faqad i'tada ahlu hadhil bilad ikhraj zakat fi syahr Rajab wala asla lidzalik fi sunnah. Kata beliau, untuk mengkhususkan bayar zakat di bulan Rajab ini juga tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Sekalipun kata beliau di masa beliau, di daerahnya beliau banyak orang yang mempraktekannya.
Banyak orang yang mempraktekannya, tapi ini tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ya dalam hal ini, karena gini Bapak Ibu, orang-orang dahulu mereka itu sangat ingin ya memanfaatkan setiap momen waktunya untuk bisa mendapat pahala sebesar-besarnya. Makanya mereka cari-cari bulan-bulan apa dalam kalender Hijriah yang ada keistimewanya. Oh ternyata ada 4 bulan tadi, salah satunya bulan Rajab. Oleh karena itu mereka ya dengan niat baiknya, karena ini bulan Rajab adalah bulan yang Allah muliakan, mereka mengkhususkan bayar zakatnya di bulan ini. Jadi umumnya ada orang kaya ya, dia itu berkewajiban bayar zakat, maka mereka nggak bayar zakat kecuali tunggu di bulan apa? Di bulan Rajab ini. Maka yang seperti ini tidak ada tuntunannya. Ya, yang seperti ini tidak ada tuntunannya. Baik. Ada doa yang dianjurkan, atau setidaknya kita katakan layak untuk kita baca. Yaitu doa yang sering kita dengar di puji-pujian kalau sudah masuk bulan Rajab. Apa redaksinya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhan. Ini bisa kita baca Bapak Ibu, sekalipun tidak ada keterangan dan hadis dari Nabi, tapi maknanya benar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Ya Allah, berilah keberkahan untuk kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadhan, dan sampaikanlah kami untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ini bisa kita baca ya di bulan-bulan ini. Ya, banyak berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhan, ya, supaya kita diberi umur panjang oleh Allah SWT, bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ini Bapak Ibu rahmatullah, sekilas tentang bulan Rajab ini. Berawal dari penamaan, kemudian sejarah, ya, kemudian bagaimana bentuk pengagungan orang jahiliyah terhadap bulan ini. Kemudian dalam agama Islam pun Allah dan Rasulnya memuliakan bulan Rajab ini, masuk dalam kategori 4 bulan haram, yang mana orang bertindak orang yang melakukan tindak kejahatan, orang yang melakukan dosa di bulan haram ini, dosanya lebih besar dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Menipu di bulan Rajab ini Bapak Ibu, dosanya lebih besar. Sebaliknya, orang yang beramal soleh di bulan Rajab ini pahalanya dilipat gandakan. Maka monggo ya, ini menjadi motivasi bagi kita semuanya. Kita manfaatkan bulan Rajab ini untuk banyak beramal soleh, yang tentunya amalan-amalan biasa, kayak seperti sholat 5 waktu, sholat sunnah rawatib, sholat duha, ya, sholat setelah wudhu, sholat masuk masjid, ya, sholat tahajud, sholat witir, kayak gitu. Untuk infak sedekah biasa, silakan Bapak Ibu. Kalau sholat Jumat, ada yang rutin kalau sholat Jumat infak, ada yang rutin kalau sholat subuh infak juga ada. Ya, kami dapatkan ada beberapa jamaah ya. Jadi kalau sholat subuh mereka itu mengkhususkan untuk infak sedekah. Jadi kalau berangkat sholat subuh pasti bawa uang, nanti dimasukkan ke kotak infak ya. Ini juga bisa dirutinkan yang seperti ini. Baca Al-Qur'annya juga dirutinkan karena pahalanya lipat gandakan. Kemudian zikirnya pagi petang dijaga, atau zikir-zikir yang lainnya, karena bulan Rajab ini adalah bulan yang memiliki keistimewaan. Dan tadi kita sampaikan ucapan-ucapan para ulama bahwa bulan Rajab ini adalah bulan untuk menanam, artinya latihan. Nanti di bulan Sya'ban tinggal kita itu naikkan ritmenya, kita jaga, kita istiqomah ya, kita komitmen. Kemudian nanti di bulan Ramadan bisa tancap gas pol ya, di bulan Ramadan nanti bisa full, baca Qur'annya bisa full, sholat tarawihnya nggak pernah bolong-bolong, kemudian apa lagi, zikirnya nggak pernah nggak pernah absen, kayak gitu. Latihannya mulai dari sekarang. Latihannya mulai dari sekarang di bulan apa? Bulan Rajab ya, di bulan Rajab. Seperti itu Bapak Ibu rahmatullah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita uraikan tadi bisa terpoinkan di
memori Bapak Ibu ya, terkait dengan nama, terkait dengan sejarah, terkait dengan hukum, amalan apa yang dianjurkan di bulan Rajab ini. Tadi sudah kita sampaikan secara umum tidak ada yang khusus, tapi kembali kepada amalan-amalan biasa rutin yang diperintahkan. Sebagaimana tadi kalimat motivasi dari para ulama kita bahwa bulan Rajab ini adalah bulan untuk menanam, nanti di bulan Sya'ban untuk menjaga, kemudian nanti bulan Ramadan memanennya. Artinya Bapak Ibu akan bisa sukses di bulan Ramadan ketika sudah mulai siap-siap di bulan Rajab ini. Ya, di bulan Rajab ini. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu, mungkin bisa digunakan diskusi, barangkali ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Suci. Nggih. Oh iya, beda istilah. Beda istilah. Jadi kalau bulan Muharram itu bulan Ramadan enggak masuk. Tadi sudah kita bacakan hadisnya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini bulan hurum. Tadi makna hurum di sini adalah bulan yang ada, bulan yang Allah muliakan, bulan yang Allah istimewakan. Ya. Dan disebutkan dalam riwayat sebaik-baik puasa sunnah adalah yang dikerjakan di bulan Muharram. Itu jadi memiliki keistimewaan, tapi beda dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan bulan suci, karena bulan Ramadan adalah bulan yang Allah muliakan secara khusus. Orang beramal di situ juga dilipat gandakan, ada ibadah puasa full satu bulan, ada malam Lailatul Qadar. Makanya dinamakan bulan suci, karena bulan itu setan dibelenggu, kemudian pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kayak gitu. Jadi beda istilah, sebagaimana beda keistimewaan. Cuma memang di masyarakat kita kurang familiar bulan Muharram ini, atau maaf, bulan Hurum tadi. Bulan Haram tadi kurang familiar ya. Mudah-mudahan dengan kita biasakan di pengajian itu diangkat tema-tema seperti ini, ya di tengah kaum muslimin menjadi lebih familiar terhadap istilah-istilah syariat. Ya, kalau selama ini mungkin kita tahunya bulan istimewa ya hanya bulan Ramadan saja. Ternyata enggak, Bapak Ibu. Ada 4 bulan istimewa yang Allah muliakan. Ingat-ingat, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Bulan Muharram kalau penanggalan orang Jawa sasi Sura. Ya. Sura, betul nggih? Nggih, sasi Sura. Ya. Itu bulan-bulan haram namanya. Bulan-bulan haram. Nggih. Terima kasih pertanyaan. Ada yang lain? Monggo. Oh, nggih. Kalau di tengah masyarakat kita bulan Muharram justru bulan yang ditakuti, kata niku nggih. Ini juga keyakinan yang tidak benar ya. Keyakinan yang pertama, Allah tidak menjadikan adanya hari, adanya bulan itu sebagai salah satu sebab orang celaka, sial, kayak gitu, tidak. Karena yang menjadikan celaka atau sial dan seterusnya itu takdir dari Allah. Sehingga tidak ada kaitannya orang hajatan di bulan Muharram, bulan Sura itu celaka dan seterusnya, tidak ada. Kemudian tadi bulan Muharram adalah bulan istimewa. Jadi tidak mengapa kalau Bapak Ibu ingin hajatan di bulan Muharram, lakukan saja, bismillah. Ya, bismillah. Insyaallah tidak ada apa-apa. Cuma karena kuat ya intimidasi dalam tanda petik ya kadang dari orang lain, oh ini bulan jangan hajatan, ini bulan jangan melakukan ini dan itu, nanti akan sial dan seterusnya. Ini enggak benar. Ya, ini tidak benar. Justru sebaliknya. Bulan Muharram adalah bulan yang Allah muliakan. Nggih. Wallahu a'lam. Cukup nggih? Terima kasih. Nggih, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf untuk pekan depan izin libur lagi. Insyaallah mohon doanya Bapak Ibu mau berangkat umroh nggih. Besok berangkat hari Sabtu, mungkin pekan depan kita izin libur lagi. Kalau kemarin izin libur kita ada pendaftaran anak di Pondok Gresik
ya, sehingga kita izin libur beberapa pekan kemarin. Okay. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.